Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Hilman Salahuddin akan memberikan chapter report mengenai buku sejarah sosial muslim minoritas etnis Melayu di Nusantara. Yang ditulis oleh Bapak Asep Ahmad Hidayat pada tahun 2023 dan diterbitkan oleh Kencana. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu bab, yaitu mengenai teori masuknya Islam di Nusantara. Jadi masuknya Islam ke Nusantara itu ada beberapa teori. Teori yang pertama itu ada dari teori India, yang kedua dari Arab, yang ketiga dari Persia, dan yang keempat dari Cina. Langsung saja, yang pertama itu teori India. Jadi dalam teori ini Makwete berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Beliau menyandarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1419 Masehi dan di Pasai pada tahun 1428 Masehi. Lalu yang selanjutnya ada teori dari Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi langsung dari Mekah. Menurut Mahyudin, Haji Yahya dan Ahmad Jelani Halimi dalam sejarah Islam, bahwa sebagian besar pedagang Arab yang berlayar di kawasan Asia Tenggara pada periode awal merupakan para pedagang dari Yaman, Hadramaut, dan Oman di bagian selatan dan tenggara semenanjung Arabia. Wilayah Yaman berhasil diislamkan sekitar 630 sampai 630 Masehi atas usaha dakwah Ali bin Abi Thalib. Pengislaman Yaman ini memiliki implikasi besar terhadap proses islamisasi di kawasan Asia Tenggara, karena para pedagang Yaman inilah yang telah menyebarkan Islam di sekitar pelabuhan-pelabuhan tempat mereka singgah di kawasan Asia Tenggara. Lalu Mahyudin juga setuju bahwa Islam disebarkan di Nusantara dalam abad ke-7 Masehi oleh para pedagang Arab. Lalu yang ketiga ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia. Kalau sekarang disebut Iran, bermazhab Syiah pada abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amin Hussein dan Husain Jayadi Ningrat. Teori ini didasarkan pada bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi atau Tashi dalam naskah-naskah Cina. Selain itu, teori ini juga didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, bahwa banyaknya tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah, seperti salah satunya tradisi Muharram. Lalu alasan yang kedua, dijumpainya pengajaran baca Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia seperti Jabar untuk harokat fathah, JR untuk harokat kasroh, dan PS untuk harokat doma dalam masyarakat Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia.
Itu. Lalu yang terakhir ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indochina. Teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atas dan yang lainnya, termasuk penulis buku ini sendiri yaitu Bapak Asep Ahmad Hidayat yang mendukung teori ini. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam dari Cina ini dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120 sampai 200 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang itu dari Arab dan Persia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya dari keempat teori ini yang paling kuat adalah teori Arab, karena teori Arab ini seperti yang tertulis di buku ini, yaitu datang pada abad ke-7 Masehi langsung dari Mekah. Jadi kesimpulannya itu mengenai bab ini menunjukkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu merupakan proses bertahap dan kompleks. Setiap teori memiliki bukti-bukti yang berbeda, tetapi kuat dan juga banyak pendukungnya mengenai teori-teori itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.